Tekad Martopuro. Lika-liku perjalanan hidup seorang punggawa Jawa yang anti kumpeni. Bagian kedua. Setelah Perang Pacino berakhir, Raja Pakubuwono II kembali berkuasa di Kartosuro. Sang raja telah menjalin hubungan kembali dengan kumpeni. Keraton kemudian pindah ke Surakarta. Sebuah garnisun kumpeni kemudian dibentuk di Surakarta dengan pimpinan Mayor Hohendorp. Akibatnya pada waktu itu banyak serdadu kumpeni di Surakarta. Keraton harus menyediakan jatah makan untuk mereka. Akibatnya rakyat menjadi menderita. Karena tak ingin berebut tanah pertanian, Pangeran Mangkubumi lalu minta izin Raja Pakubuwono II untuk menaklukkan wilayah Sukowati yang waktu itu dikuasai pemberontak, Martopuro dan Pangeran Mangkunagara. Kedua pemberontak dapat diusir meski dengan susah payah. Pangeran Mangkubumi beberapa kali mengalami kekalahan dan harus membangun pasukan kembali. Namun akhirnya tanah Sukowati yang seluas 3.000 karya sah menjadi milik Pangeran Mangkubumi. Namun kekuasaan Pangeran Mangkubumi di Sukowati tidak berlangsung lama. Ketika Gubernur Jenderal Baron van Imhoff berkunjung ke Surakarta, Patih Pringgoroyo mengadukan perihal tanah Pangeran Mangkubumi yang seluas 3.000 karya tersebut. Gubernur menganggap tanah itu terlalu luas dan meminta kepada sang raja agar dikurangi menjadi 1.000 karya saja. Sisa 2.000 karya harus dibagi kepada pangeran lain yang selama ini mendapat tanah sedikit. Pangeran Mangkubumi keberatan, lalu memutuskan sekalian keluar dari keraton. Tanah Sukowati kembali diduduki, tetapi kali ini secara ilegal, sehingga Keraton Surakarta pun harus memerangi Pangeran Mangkubumi. Kembali ke cerita Raden Martopuro. Setelah dikalahkan Pangeran Mangkubumi, Martopuro lari ke Semarang menyamar sebagai pencari rumput dan belantik burung. Dia selalu was-was karena menjadi buron kumpeni sekaligus buron Keraton Surakarta. Ketika mendengar Pangeran Mangkubumi melawan Surakarta, Martopuro bermaksud bergabung. Dia lalu mengajak sepupu sekaligus menantunya, Raden Suwandi, untuk mengabdi kepada Pangeran Mangkubumi. Pengabdian Martopuro diterima. Dia kemudian diangkat sebagai punggawa di Sukowati dan diberi nama Adipati Puger dan diserai wilayah Grobogan. Adipati Puger kemudian mengadakan pembaharuan di tubuh pasukan Mangkubumen. Administrasi ditata baik dan surat menyurat pun memakai stempel resmi. Juga pakaian para prajurit diberi seragam. Penampilan prajurit Mangkubumen kini mirip prajurit Keraton Surakarta, bahkan lebih mentereng. Markas selalu dipindah ke Jakawal dan ditata mirip keraton. Pembaharuan yang dilakukan Martopuro membuat pasukan Mangkubumen percaya diri. Ketika datang utusan dari Gubernur Semarang, mereka pun kaget. Para utusan tak menyangka kota Jakawal tertata baik. Kehidupan rakyat makmur dan pakaian para kawula Sukowati bagus-bagus. Para punggawa Sukowati juga tampak cakap-cakap dan berwibawa. Semua itu Adipati Puger yang mengatur. Adipati Puger juga memperkenalkan perang gerilya, sehingga pasukan kumpeni kebingungan menghadapi pasukan Mangkubumen di Sukowati. Taktik yang dipakai pasukan Sukowati terbukti membuat musuh gentar. Ketika Tumenggung Jayawinoto Mataram bergabung, Pangeran Mangkubumi memindahkan markas ke Mataram. Wilayah Sukowati kemudian diserahkan pengawasannya kepada Adipati Puger. Adipati Puger berhasil mempertahankan wilayah Grobogan dan Sukowati tanpa pernah sekalipun kehilangan wilayahnya. Adipati Puger juga sering dipanggil ke Mataram untuk menemui utusan-utusan yang datang. Adipati Puger adalah penasehat yang andal bagi Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi selalu meminta nasihat Adipati Puger setiap kali melakukan peperangan besar, seperti ketika melawan pasukan kumpeni dan Madura di Banyudono. Pangeran Mangkubumi yang waktu itu sudah mendapat sebutan Sunan Kabanaran memundurkan pasukan setelah mendapat isyarat Adipati Puger. Waktu itu Adipati Puger mendapat firasat bahwa pasukan kumpeni dan Madura akan mundur tanpa harus diperangi. Adipati Puger kemudian membuat siasat. Seorang pertapa di Madura dikirimi sebuah surat yang bernada provokasi. Dia katakan kepada sang pertapa bahwa sang pertapa adalah keturunan Majapahit yang mampu menjadi raja.
Maka saat inilah waktu yang tepat karena pasukan Madura sedang berada di Jawa. Si Pertapa kemudian memberontak. Panembahan Cakraningrat lalu memanggil pulang pasukan Madura. Terbukti pasukan Madura pulang tanpa diperangi. Karena kecerdikannya, Sunan Kabanaran lalu menyerahkan sang adik yang bernama Pangeran Singosari untuk dibimbing Adipati Puger. Pangeran Singosari yang telah diganti nama Pangeran Prabu Joko dinikahkan dengan putri Adipati Puger dan kemudian disuruh berguru kepada sang mertua. Pada mulanya tampak berhasil. Pangeran Prabu Joko dapat menaklukkan beberapa wilayah pesisir. Namun akhirnya Pangeran Prabu Joko memisahkan diri dan pergi ke Kediri. Adipati Puger meminta maaf kepada Sunan Kabanaran atas kegagalannya membimbing sang adik. Adipati Puger terus berkuasa di wilayah Grobogan sampai hari tuanya. Namun di penghujung usia Ki Adipati, Sunan Kabanaran mempensiunkannya karena tanah Grobogan diminta Pangeran Adipati Bintoro. Adipati Puger lalu menikmati masa pensiun dengan dijaga 100 prajurit hingga tutup usia. Adipati Puger wafat menjelang Sunan Kabanaran mengadakan perdamaian dengan Kumpeni di Giyanti. Jadi selama hayatnya, Adipati Puger belum pernah bekerja sama ataupun tunduk kepada Kumpeni. Sepanjang hidup, Adipati Puger terus berjuang dan konsisten anti Kumpeni. Demikian kisah Raden Paridan atau Temenggung Martopuro atau Adipati Puger. Terus ikuti channel BK Amari untuk mendapatkan kisah menarik lainnya.